Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pada kesempatan ini kita akan membahas potret kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu. Bagikan video ini kepada rekan dan saudara karena sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Potret kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pemimpin umat, khalifah, manusia terbaik, as-sadiqul masduq atau orang yang benar dan dibenarkan oleh Allah, dan juga banyak kebaikan lain yang tersemat dalam nama beliau. Namun, apakah kehidupan beliau bergelimang harta dan kemewahan? Ternyata tidak demikian. Sebaliknya, kehidupan beliau sangat sederhana dan bersahaja. Seperti diceritakan oleh banyak sahabat seperti berikut. 1. Gelas pecah ditambal oleh Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, gelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pecah. Kemudian beliau menambal bagian pangkal gagangnya dengan perak. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian kita mungkin memiliki gelas-gelas yang cantik dan menarik. Ketika retak atau pecah, maka biasanya tak lagi berselera untuk memakainya dan akan berpikir untuk menggantinya dengan yang baru. Namun, ternyata tidak dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelas yang pecah ditambal oleh beliau. Betapa sederhananya Nabi. Yang kedua, sederhananya cara berpakaian Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersama para sahabatnya, datanglah seorang lelaki sambil menunggang unta. Lalu ia meminggirkan untanya di masjid, kemudian mengikatnya. Ia bertanya, siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad? Jadi, lelaki Badu ini hendak mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul. Namun dia melihat tidak ada orang yang penampilannya mencolok atau sangat berbeda. Sehingga dia perlu untuk bertanya ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbusana dan berpenampilan sebagaimana para sahabat, tidak berbeda, tidak mencolok perhatian, walaupun beliau seseorang yang paling mulia di antara mereka. Ketiga, Nabi meminta rezeki sekedar yang memenuhi kebutuhan pokok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta rezeki kepada Allah bagi keluarganya sekedar makanan yang pas memenuhi kebutuhan pokok, bukan harta yang melimpah ruah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad berupa makanan yang secukupnya. Hadis riwayat Muslim. Beliau juga menegaskan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang di hari ia bangun dari tidurnya, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan merasakan aman pada dirinya, sehat badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikuasakan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Albani dalam silsilah as-sahihah. Sebagian kita memiliki persediaan makanan bahkan tidak hanya untuk hari ini, bahkan beberapa hari ke depan, atau bahkan sampai berbulan-bulan ke depan. Belum lagi harta dalam bentuk lain yang bisa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga kebutuhan tersier. Namun, ternyata tidak demikian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru rezeki beliau sebatas kebutuhan pokok saja. Yang keempat, Nabi tidak pernah mendapati banyak makanan dalam kesehariannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga tidak mendapati makanan yang melimpah dalam kesehariannya, namun hanya sekedar tidak kelaparan dan terpenuhinya kebutuhan pokok sebagaimana dalam hadis-hadis yang sebelumnya. Dari Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Hadis riwayat Tirmizi dalam Asy-Syama'il. Disahihkan oleh Albani dalam Muhtasyar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Terkadang keluarga Nabi tidak dapat makanan di suatu hari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku pada suatu hari, wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini? Aku menjawab, wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan. Beliau lalu bersabda, kalau begitu aku akan puasa. Hadis riwayat Muslim. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak selalu memiliki makanan setiap harinya, bahkan makanan yang sederhana sekalipun, tidak sebagaimana kebanyakan kita yang masih bisa mendapati makanan setiap hari, bahkan hingga mengenyangkan perut. 6. Sederhananya sandal Nabi.
Sandal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah sandal para raja dan kaisar, namun sekedar sandal jepit biasa yang terbuat dari kulit. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, suatu hari Anas bin Malik keluar dari rumah menemui kami. Ia memakai sandal kulit yang tidak berbulu dan terdapat 2 tali ikatan. Sabit Al-Bunani menuturkan kepadaku, dari Anas bin Malik beliau berkata, 2 sandal tersebut adalah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Sederhananya tempat tidur Nabi. Tempat tidur yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana, terbuat dari kulit yang diisi oleh sabut atau dedaunan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tempat tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kulit yang diisi dengan sabut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan terkadang beliau juga tidur di atas tikar yang terbuat dari dedaunan, sehingga berbekas di kulit beliau jika tidur di atasnya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Umar bin Khattab datang ketika beliau sedang tidur di atas tikar yang membuat bekas pada kulit beliau di bagian sisi. Sontak Umar pun berkata, wahai Nabi Allah, andaikan engkau menggunakan permadani, tentu lebih baik dari tikar ini. Maka beliau pun bersabda, apa urusanku terhadap dunia? Permisalan antara aku dengan dunia bagaikan seorang yang berkendara menempuh perjalanan di siang hari yang panas dan terik. Lalu ia mencari teduhnya di bawah pohon beberapa saat di siang hari. Kemudian ia istirahat di sana, lalu meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Hakim, Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani dalam silsilah As-Sahihah. 8. Sederhananya rumah Nabi. Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana, sehingga jika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tidur di sana, maka sebagian tubuhnya menghalangi Nabi yang sedang sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, aku tidur di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sholat, dan kedua kakiku pada kiblat beliau. Jika beliau hendak bersujud, beliau menyentuhku dengan jarinya, lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku meluruskan kedua kakiku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Nabi tidak meninggalkan warisan berupa harta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan warisan harta bagi keluarganya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, namun mereka mewariskan ilmu. Barang siapa menuntut ilmu, ia telah mengambil warisan para nabi dengan jumlah yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak mewariskan harta, apa yang aku tinggalkan itu untuk sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat sederhana, karena akhirat adalah tujuan beliau, bukan dunia. Maka beliau tidak ada keinginan untuk memperbanyak dunia dan bermewah-mewah di dalamnya. Allahu a'lam.